Maksud gue begini, kebijakan yang diambil sangat mungkin bias ke kepentingan sedikit orang. Jadi kan kalau kita mau menata, kita harus mulai tata dari situnya. Terus kemudian transparan atau tidak. Gitu. Kita tahu nggak, misalnya, ya udah kita bilang aja itu nikel kita tuh. Punya lu juga gitu. Diapain tuh nikel tuh? Terus baliknya ke kita tanya jadi apa? Jadi apa tuh? Jadi jalan nggak? Jadi transportasi publik nggak? Jadi fasilitas kesehatan? Jadi apa? Jadi UKT mahal gitu kan? Jadi nggak nyambung gitu. Karena habis ini pasti ada lagi tuh. Setelah nikel mau habis, persis. Pasti ada lagi yang dihabisin lagi ya? Persis, itu dia kan bahayanya kutukan sumber daya alam. Dan kita udah 3 kali belum lulus juga gitu. Dari mulai kita ikut OPEC, terus batu bara, terus sekarang nikel. Kagak lulusnya tuh begini tuh. Kalau Norway lah ya welfare state atau beberapa negara lain kan dia bikin dengan minyak udah jadi macam-macam. Persis, gitu ya? dia sisihin tuh jelas tuh tertib tuh di sovereign wealth fund tuh biar sovereign gitu. Dan bisa dipakai buat kepentingan umum. Lah ini kagak ada gitu. Tapi yang jangan lupa dan jangan kelewatan menurut gua. Teknologi gitu ya. Tapi jangan lupa nongkrong. Jangan lupa ketemuan. Bahasa sosiologi itu kan reproduksi sosial. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Tapi ada nggak sih sebuah negara yang bisa mengelola tambang nikelnya dengan baik dan benar? Itu ada sebenarnya contoh mungkin nggak sih sebenarnya? Atau udah lupakan aja gitu. Walaupun tentu ada banyak kontroversi seputar tambang ya, Australia misalnya. Ada, tapi kan prasyarat-prasyaratnya tuh yang harus kita sorot. Kalau tadi kita gambarkan kondisi kita seperti apa, korupsi politiknya gimana? Maksudnya politik dipakai buat kepentingan apa? Untuk keadilan, untuk kesejahteraan, atau untuk akumulasi pribadi nih? Konflik kepentingan. Kita udah sama-sama tahu yang jadi menteri, bahkan presidennya terkait langsung juga sama kepentingan bisnis gitu ya. Belum legislatifnya pernah diekspos juga betapa banyak yang berasal dari kalangan pebisnis. Maksud gue begini, kebijakan yang diambil sangat mungkin bias ke kepentingan sedikit orang. Jadi kan kalau kita mau menata, kita harus mulai tata dari situnya. Terus kemudian transparan atau tidak. Gitu. Kita tahu nggak, misalnya, ya udah kita bilang aja itu nikel kita tuh. Punya lu juga gitu. Diapain tuh nikel tuh? Terus baliknya ke kita tanya jadi apa tuh? Jadi jalan nggak? Jadi transportasi publik nggak? Jadi fasilitas kesehatan? Jadi apa? Jadi UKT mahal gitu kan? Jadi nggak nyambung gitu. Ini kok katanya kaya. Iya katanya kaya. Kayak utang juga Mas. Persis. Jadi kalau tata kelolanya benar, sebenarnya bisa benar. Harusnya bisa ya. Walaupun begini, Indonesia ini kan gila nggak lo? Pulau kecil aja ditambang. Padahal peraturannya bilang nggak boleh. Kayak Wawoni itu kemarin. Nah itu tetap ditambang meskipun melanggar peraturan, tapi tetap aktivasi penambangnya berjalan terus. Ya begitulah keistimewaan yang dekat sama penguasa, maksudnya bisa mengakali peraturan salah satunya. Bahasa kerennya regulatory capture. Regulatory capture maksudnya lu bisa bikin peraturan atau lu bisa gua jangan kena ya gitu. Gitu basic nih masalahnya. Jadi tambang bisa benar kalau misalnya kita taati, misalnya soal lingkungan ya kita taati misalnya. Gunung ya jadi gunung gitu. Jadi maksudnya areanya tuh ada gitu. Kalaupun areanya bertabrakan sama masyarakat adatnya harus didengerin dong. Kalau mereka bilang nggak mau, ya udah nggak usah di situ. Maksudnya areanya pun harus ditata. Terus tadi soal berapa yang mau ditambangnya harus ditata gitu. Nah kan ada aturan-aturan itu yang dengan mudah ditabrak gitu. Kalau benefit buat rakyat, harusnya kalau yang masyarakat adat itu yang paling utama dapat. Harusnya begitu. Warga situ kan. Iya, warga situ. Walaupun juga kita harus pertimbangkan ya kalau misalnya mereka masih nyaman dengan pace hidup mereka, dengan supermarket yang ada gitu. Ya udah biarin dong. Nggak bisa dipaksa. Iya, nggak bisa dipaksa. Atas nama kemajuan dan peradaban gitu kan. Dan lagian sebenarnya kan kalau agak kreatif gitu ya. Kalau agak kreatif pemerintahan ini, misalnya apa? Hutan tuh banyak loh. Jadi obat. Jadi farmasi kayak apa kayak, maksudnya tanpa harus ngebabat gitu. Maksudnya kan, karena ya itulah biar kreatif. Kan cepet, babat pohon langsung jual cepet. Nah itu godaan. Iya, dapat ngambil cepat. kan gampang. Persis. Barang nggak usah diapa-apain, tinggal dibakar. Kalau obat harus diproses, belum dicari. Iya padahal tadi ngomongnya mau industrialisasi gitu ya. Padahal biodiversity menyediakan lapangan kerja gitu ya padahal gitu. Padahal biodiversity kita salah satu paling kaya juga itu kan sedunia sebenarnya. Ya. Persis itu modal. Kita ngomong gitu makin sedih gitu ya. Pindah aja yuk. Jangan. Pindah syuting.
Iya ya. Tapi kalau nggak disadari kita emang ini semuanya kebijakan dari pemerintah ya. Sebenarnya kan kita nih bisa mendesak pemerintah ya kalau rakyat semuanya sadar. Bisa. Rakyatnya semuanya sadar nih gitu, tahu tentang hal-hal seperti ini karena banyak rakyat juga nggak tahu. Iya. Malah mikirnya, di tambang itu semuanya bagus. Iya, tambang ada bagus, tapi harus diatur dengan baik dan benar. Dan mindsetnya juga masih ekstraktif banget, padahal banyak tadi solusi lain yang sebenarnya bisa ditelusuri lebih lanjut kalau ada willingness-nya gitu ya. Persis. Faktor pendidikan terutama yang nggak pernah ditingkatin pendidikan. Teman saya itu taunya listrik, taunya dari air dan angin. Dia taunya dari buku SD. Oh, oke. Jadi ternyata dia setelah SD nggak sekolah. Jadi nggak tahu. Dan yang penting itu tadi sempat lo bahas kan, kita selain harus tahu urusan-urusan publik, kita juga harus tahu hak-hak kita sebagai warga negara. Ya. Kan gitu tuh. Hak-hak kita sebagai warga udah negara. eksplisit secara jelas ya, Sudah. sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat. Persis, itu dia. Ya. Ya PR-nya banyak sih ya, tapi harus segera ini Nah, kita ini selamatkan. salah satunya kan kemudian semacam memberikan informasi terhadap masyarakat. Salah satunya dengan melalui film ini ya, ada film Bloody Nickel. Bloody Nickel. Ini seri kedua. Seri kedua bisa dilihat di Watchdog. Dia di Watchdog. Udah seri kedua dan kita lagi bikin seri 3 yang kurang lebih bakal mengungkap lebih jauh. Sebuah dramatis. Siapa saja. Kurang lebih gitu. Siapa Tapi betul udah 1 dan kedua, jadi teman-teman bisa ngikutin tuh. Sebenarnya sumber daya alam kita dan nikel kita jadikan potret. Banyak tuh sumber daya alam kita, mau kayu kayak mau mineral lainnya, mau bauksit kayak mau tembaga kayak mau apa yang lagi disikatin gitu. Jadiin potret dan kemudian ya bersama-sama kita lihat, mudah-mudahan nanti apa sih yang harus kita perbuat bareng-bareng gitu. Ini ada nonton bareng juga ya di beberapa daerah Ya, gitu sekarang lagi berlangsung tuh yang kedua. Ya, yang kedua ini ya. Wah, jadi teman-teman bisa nonton di Watchdog ya. Watchdog. Ada Bloody Nickel 1, 2 dan ini mau ketiga. Mau ketiga. Ketiga ini lebih buka. Mudah-mudahan. Siapa saja. Bantu Sundul ya. Siap gan. Ya, Sundul kan. Soalnya begitu, mudah-mudahan kan publik jadi tahu gitu. Ya. Seenggaknya terinformasi dulu. Terinformasi dan bahwa rest assured gitu bahwa itu milik kita semua tuh. Iya. Kita punya hak gitu. Dan kita harus ikut cawe-cawe itu maksudnya itu barang kita. Karena habis ini pasti ada Kekayaan lagi tuh. kita. Setelah nikel mau habis, Persis. pasti ada lagi yang dihabisin lagi ya. Persis, itu dia kan bahayanya kutukan sumber daya alam. Dan kita udah 3 kali belum lulus juga gitu. Dari mulai kita ikut OPEC, terus batu bara, terus sekarang nikel. Kagak lulusnya tuh begini tuh. Kalau Norway lah ya welfare state atau beberapa negara lain kan dia bikin dengan minyak udah jadi macam-macam persis, gitu ya. dia sisihin tuh jelas tuh tertib tuh di sovereign wealth fund tuh biar sovereign gitu. Dan bisa dipakai buat kepentingan umum. Lah ini kagak ada gitu. Makanya duitnya dihabisin terus. Di sana ya sampai bisa bikin kesehatan, pendidikan semua gratis gitu kan. Persis. Kalaulah misalnya perjalanan bangsa-bangsa itu salah satu sektor yang akan dia butuhkan sumber daya alam, kan kuncinya adalah seberapa cepat lu bisa bertransformasi. Supaya nggak rusak tempat lu, supaya nggak dijadiin tempat kerusakan terus tempat lu. Jadi alat transformasi aja harusnya, bukan dikeruk sampai terus nanti baru lagi ada habis lagi. gitu. Sampai habis ada lagi. Sempat juga ada berita-berita itu kan di sosmed ini akal-akalan negara-negara barat gitu kan, menekan negara kita supaya kita nggak maju-maju dengan kita dibatasin tentang penambangan nikelnya. Betul, tapi kan ya harus kita bayangkan kalau kita milih pemimpin gitu ya dan dia milih pembantu-bantunya, kan kita tugaskan lu nego yang benar lu gitu. Dan lu jangan takut lu dibekali ini merepresentasikan negara gitu. Kan harusnya gagah tuh maksudnya, nggak bisa ini nggak akan kami lepas kalau cuma segini. Tapi dia kan memikirkan kepentingan. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Kan ada contoh yang udah lulus tadi harusnya bisa kalau mau. Contoh mah ada. Contoh mah ada. Cuma mencontoh yang mana? Tapi memang mencontoh yang baik itu memang pasti susah. Kata siapa itu? Dia pasti butuh kerja keras lagi, butuh ini lagi kan? Butuh kemauan aja. Butuh kemauan kan? Niat yang tulus gitu kan? Ya paling gampang pelajaran PPKN banget. Kita ujian nih ya. Tapi yang penting ini, jangan-jangan mereka keenakan itu karena kita diem kelamaan atau kelamaan diem. Nah itu dia. Kan kita pasti kita harus selalu curiga sama kekuasaan kan begitu. Itu default lah harusnya. Maksudnya adalah kita kontrol. Kita harus kontrol. Lu ngapain lu gitu? Lu kemarin bikin keputusan apaan lu? Gitu. Kan harusnya begitu tuh, warga negara yang aktif tuh.
aktif citizen yang mungkin betul ada privilege, ada yang sudah punya kemewahan untuk berpikir seperti itu di luar perut. Itu juga harus dipikirin tuh gimana yang basic ini selesai dan kemudian aktif tuh. Jadi mereka nggak bisa seenak jidat kan gitu. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang dulu pernah mendukung sesuatu yang milih harapan, ketika dia sudah jadi ya sudah, kita jadi masyarakat lagi, ngapain dukung terus kan? Hanya kita sadar. Iya, dan jadi aktif, warga negara yang aktif. Kita bukan berarti melawan kok, kita benci dengan pemerintah, nggak mengkritisi kan? Mengkritisi dan ketika yang salah kita kritisi, ketika ada yang menurut kita nggak benar, karena ini kita sayang sebenarnya kan. Persis, dan untuk urusan publik. Iya. Kan republik masih republik kan gitu. Iya, Kita- masih. Republik kita sih. Namanya masih. Masih. Kerajaan bukan sih? Wah. Konsensusnya republik. Konsepnya republik. Res publika Iya. untuk kepentingan kita Kenyataannya, bersama. kerajaan perusahaan. Ini lebih parah dari perusahaan, Mas. Iya, nggak bisa dibiarin tuh. Sebenarnya Iya. bisa di Koperasi ya. bisa Kayak dihitung VOC. ya, harusnya dengan dikeruk segini harusnya rakyat tuh udah bisa dapat benefit apa. Jadi bisa kita cari tahu tuh. Jadi, Untuk kepentingan hak dasar. lagi utang lu gitu kan bisa Yoi. kita ituin. Bisa. Jadi mikir Yang harus gitu. kita konversi jadi, wah harusnya S1 kita udah bisa gratis gitu. Iya. Sampai S1 ya maksudnya, sampai S1 udah bisa gratis, transportasi publik nyaman tidak hanya di Jakarta. Apalagi lu bayangin deh, maksudnya hak dasar kita lah. Nggak perlu kita menjelang hak dasar lah tahun-tahun. gitu. Iya. Hak dasar aja lah, nggak usah Iya, jauh-jauh nggak banget. Persis. Tahun-tahun ajaran baru kita nanggapin surat saudara pinjam duit, bayarin sekolah anaknya masuk sekolah. Iya nih. belum ya, betul. Pinjol ya dan lain-lain. Iya. Sekarang ada pinjol makin ngikat, makin sempit. Ya, jadi kita kaya, tapi memang butuh Pengelolaannya itu ya. menjadi aktif dan ya kita butuh mengaktifkan warga negara Ya, untuk menyadarkan semua warga negara bahwa untuk kepentingan publik. iya, kita harus Ya sadar sayang juga, kita gitu. sayang sama negara ini. Karena ada yang memang bisa gitu. Hal yang menarik itu kita dengan teman-teman di Bali. Ketika Bali tolak reklamasi. Oke. Waktu itu kan melawan pemerintahan, melawan oligarki yang sangat besar dan melawan pengusaha yang sangat kuat ya. Tapi ketika rakyat Bali itu sangat konsisten bertahun-tahun kemudian melawan tolak reklamasi ini akhirnya Bisa ya. bisa. Akhirnya gubernur yang mau maju itu kemudian ya udah menyetujui itu. Itu berarti bukan hal yang tidak mungkin. Betul. Ketika kita publik ini menuntut dengan cara nggak mesti menuntut itu demo dengan cara rusak-rusakan enggak. Dan dasarnya juga jelas, bahkan Jelas. ada di UUD Iya, gitu. Hak Karena konstitusional. Ya kita lihat Bali tolak reklamasi itu nggak ada demo yang rusuh loh. Demonya secara kesenian, demo damai gitu. Dan itu akhirnya bisa berhasil gitu. Itu salah satu mungkin bentuk demo damai yang berhasil di Indonesia. Itu Bali tolak reklamasi. Salah satu yang berhasil. Jadi sebenarnya ini bisa juga ya. Saat publik ikut campur urusan publik. Nah, Bener. Iya. Cakep tuh kalau bisa tuh kejadian. cakep banget sih. Cakep banget. Yuk. Yuk berangkat. Tadi mau nanya apa tentang industri Kayaknya udah ekstraktif? kejadian udah. juga. Jadi kan ya kalau menurut aku kalaupun ada ekstraktif harus dikelola dengan baik, sama ya sebisa mungkin jangan ke sana gitu kan, explore yang peluang lain gitu kan. Betul. Masuk tadi keanekaragaman hayati itu Betul. kan value-nya bisa gede banget. Betul. Dan kayaknya ya ini sistemnya ya juga gitu kan. Tadi tuh kontrol dari warga negara penting. Tapi kan salah satu hal yang penting dari reformasi yang sekarang dibalikkan itu adalah desentralisasi. Desentralisasi itu kan poinnya pembangunan yang dari bawah ke atas. Ya. Kan gitu tuh. Misalnya sini nih area kita segini lah ya. Teritori kita segini tuh. Terus kita tahu tuh, kita data tuh ada potensi apa aja di sini. Dan itu yang mau kita kembangkan. Ya, kita yang majuin. Persis itu. Jadi ya itu dalam jangka panjang lah ya, Ya. kita perjuangkan supaya pembangunan itu benar-benar dari bawah ke atas. Sesuai potensinya, jangan tiba-tiba nanti digilas sama food court gara-gara PSN. Oh, iya, Nanti persis. bikin aja gitu. Persis, Padahal persis. potensinya apa gitu. Persis, itu dia. Itu Nah, dia. ini kalau peran masyarakat tadi, salah satunya melalui kritis kan, Ya. terhadap pemerintah, ini bentuk kritisnya bisa melalui apa sih sebenarnya? Ini pengen teman-teman pengen tahu kan, Iya. Nah, terus Ya. jalannya gimana nih tuh kalau mau Ya. protes nih misalnya? Ya. Kalau ya tentu ya sekarang lah ya. Sosial media silakan ribut gitu bicara. Kalau kita pernah punya tagar tuh bersuara tiap hari. Jadi bersuara tiap hari. Waktu itu momennya pemilu, kita bilang tagar pertama tuh bukan tukang coblos. Bukan ngajak nggak nyoblos ya, bukan tukang coblos. Poinnya adalah lu bukan cuma tukang coblos. Sehingga bersuaralah tiap hari. Bersuara tiap hari. Bisa lewat berbagai medium. Ya.
Lu mau nulis bisa, lu mau nge-tweet bisa, lu mau ngajakin teman-teman lu bisa, lu mau challenge sebuah peraturan bisa tuh, mau ke MA ke MK, itu warga negara yang aktif bisa begitu. Bersuara intinya dan dijamin kan, kita punya hak untuk bersuara, boleh berserikat, boleh berkumpul. Sampai sekarang masih ya. Persis. Alhamdulillah ya. Ya kita punya wakil yang harus kita colekin juga gitu, biar, weh lu wakil gue gitu kan, yang bener lu gitu kan. Kan ada jalur-jalurnya. Jalur-jalurnya tuh banyak tuh untuk mengkoreksi sebuah kebijakan. Bisa lewat perwakilan, walaupun ya ada butuh banyak perbaikan di situ, atau bisa bersuara langsung, atau bisa menggalang sendiri, berserikat. Semua dijamin, hak konstitusional kita. Ya. Nah, untuk kalian yang punya kekuatan super juga bisa langsung serbu aja tanpa ke sana. Balik-balikin alat-alatnya. Wih. Kalau punya kekuatan super. Masih pada sembunyi nih. Iya, belum Tapi- keluar. Belum keluar. Manusia adi, gara-gara sana nonton pameran bumi langit. Joko Anwar masih disimpan sama dia. Kekuatan super. Aduh, seru banget ya bulan kita ya. Kita baru mulai tersadar semua sebenarnya ini semua warga negara punya hak dan punya kesempatan untuk melakukan ini ya. Tapi memang di distract juga malah yang lain-lain gitu. Jadi lupa akan kesempatan itu. Bikin Gitu. lapar tadi. Ya. Ya, tapi semuanya bisa kok kita kenyang bersama ya. Harusnya harus. bisa. Iya. Harusnya bisa. Kaya kok gitu. Iya, nggak cukup dengan 7.500. 100.000 kita. Kalau kaya apa negaranya ngasih uang makan gratis 100.000 dong. 7.500. Iya, nanti makan siang gratisnya nasi tambah sama bumbu rendang. Iya. Belum ada paket lagi nanti, ada paket tandu alit. Terus tamboci gitu. Tambuci, ada. Harusnya bisa gitu. Teman-teman di sini ada yang mau nanya? Boleh? Silakan. Kalau mau bertanya. Di luar topik nggak apa-apa ya? Bebas. Di luar topik. Bahas apa? Kalau kemarin kan waktu banyak pilkada itu banyak Pilkada orang belum, yang Mas? punya bicara big data. Belum pilkada belum? Pilpres. Pilpres, iya. Banyak orang bicara big data. Jadi dia udah tahu bahwa daerah ini milih siapa, daerah ini positif, daerah ini negatif gitu. Nah, kenapa nggak hal itu tuh nggak buat kita aja? Kita bisa melihat daerah ini potensi gimana. Jadi kalau dari big data kita bisa lihat behavior orang, terus kita bisa memprediksi, kan sekarang ada AI gitu. Kenapa nggak dikembangin aja jadi kita bisa AI yang bicara? Mungkin gitu. Silakan Mas Asaf dulu, ini bisa saya tambahin. Ya, yang pasti memang AI itu salah satu yang harus kita rebut kayaknya. Tuh. Bagaimana kita menggunakan teknologi apapun itu termasuk AI tapi untuk kepentingan publik gitu. Iya. Kan banyak tuh yang data kita dikomersialisasi, kita Malah hilang loh data kita. Saya lagi diawur-awur. saya lagi ngurus halal suruh submit lagi. Kan kayak gitu. Data kita hilang loh. Tapi betul itu sebuah perkembangan yang harus kita antisipasi dan Iya. dan harus kita jadikan cara tools untuk kemakmuran kan. Iya. Bukan untuk sedikit orang lagi, tapi saya sepakat harus kita pakai, bisa kita pakai untuk berbagai hal. Salah satu hal yang harus kita rebut. Betul sih. Ya. Paling Iya, saya jangan tergantung dengan teknologi juga ya. Ya. Dikuasai oleh Skynet. Kayak film Terminator. gitu. Judgment Day ya. Ya kan siap perang biar seru lah, udah lah. Udah capek mending perang. Waduh. Nggak gitu ya? Nggak jangan ya. Jangan. Matrix. Ini kan di Matrix. Dunia Matrix. Tapi yang jangan lupa dan jangan kelewatan menurut gua. Teknologi gitu ya. Tapi jangan lupa nongkrong. Jangan lupa ketemuan. Energinya Bahasa beda ya. sosiologi itu kan reproduksi sosial. Reproduksi Loh iya maksud Masa gua banyak istilah-istilah Loh, enggak. asik ya. kalau sosial itu kan artinya apa? Orang banyak, bukan sendiri. Berarti bereproduksi bersama-sama. Kagak ke situ, kagak ke situ. Bukan secara seksual, Ya, sosial. Ya, sosial. Maksudnya kan kalau ngobrol tuh kenakalan gitu, maksudnya Ya. ide-ide muncul, bisa saling berempati dan kemudian potensinya jadi besar gitu. Iya, iya. Jadi teknologi kita pakai tapi jangan lupa nongkrong, jangan lupa ngumpul, jangan lupa ngobrol. Itu budaya kita tuh dari lama tuh. Gua dulu SMA sebelum masuk sekolah juga nongkrong dulu gitu kan. Ya. Tapi poinnya ngobrol terus Kalau jadi dulu nggak berangkat sekolah. jadi banyak ide gitu Iya. kan. Street smart. Alasan aja. Tapi itu penting tuh. Makanya dulu Umar Khayyam nulis kumpul ora kumpul sing apa mangan ora mangan Sing penting ngumpul. Pas kumpul itu ora mangan lagi golek mangan. Iya.
Kan ngudut wae. Biar bisa diingetin ada ini nih, terus Iya. kepentingan lu bahaya nih gitu. Iya. Dan sebenarnya kan ya kita lihat aja deh yang diobrolin masyarakat gitu di tempat kafe Iya. kayak mau di warkop kayak mau di tempat ojek kayak kalau masih ada tempat nongkrongnya gitu ya. Kan ngomongin bangsa ini maksudnya Iya. Kenapa Peduli. ngomongin ya? tapi itu yang jangan sampai hilang tuh. Karena kekuatannya kan di situ. Iya. Peduli ya. Gitu, nongkrong. Iya. Mari kita nongkrong. Kalau tadi balik ke AI dikit, Mas, memang benar. Cuman kalau secara teori, bukan secara teori, secara teknisnya, secara praktisnya, kita kan harus ngebangun tuh. Itu kan pasti ada kepentingan-kepentingan lagi. Nah, jangan sampai nanti ya udah alat itu kan jadinya alat teknologi dikuasai sama orang yang ternyata punya kepentingan tertentu, nanti dibatasin buat publiknya atau dia yang invest, jadi dia merasa dia yang mengontrol gitu-gitunya sih yang tadi harus nemu yang tulusnya itu. Duit rakyat, duit kita juga gitu. Jadi kontrolnya harusnya di kita. Iya harus bisa itunya kan. Kayak Mas ya. Pada praktisnya butuh usahanya di situ Mas. Gitu. Idealnya seperti itu. Iya. Idealnya betul gitu. Tapi kan ngumpulin yang tulus-tulusnya Iya. butuh effort kita. Ayo kumpulkan. Kalau itu republik bisa tuh. Bisa. Karena ini koperasi. Tapi kan kita republik jadi bisa. Bisa dong. Koperasi. Mending koperasi kan anggotanya masih bener. Anggotanya mereka aja. Wih, sudah waktunya juga kita seru banget obrolan. Terima kasih Mas Asof. Thank you, Kita sedikit banyak dikasih tahu tentang apa sih sebenarnya nikel itu, Iya. industri nikel dan carut marutnya di sini dengan manfaat dan mudaratnya tadi ya. Iya dan gimana harusnya harusnya kayak gimana yang benernya Ya, gitu. Dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat Untuk ya. menuntut hak-hak yang sesuai konstitusional itu. Ya, punya kita. Punya Gila, kita. latihan nih jubir kemarin ya. Terima kasih sekali lagi. Thank Terima you, kasih Mas juga Adi. teman-teman datang ke sini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di Diskusi Barbar. Barbar. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.